Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengolah sampah organik, terutama sampah dapur, agar lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita akan mengolah sampah dapur ini, sampah organik ini, menjadi pupuk organik cair dan juga menjadi kompos. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk mengolah itu? Simak video saya berikut ini. Ini adalah sampah dapur yang akan kita gunakan menjadi pupuk organik cair. Jadi nanti ini semuanya akan kita masukkan ke dalam tong yang kita sebut dengan siotong untuk membuat pupuk organik cair. Jadi kita memanfaatkan sampah dapur untuk menjadi lebih bermanfaat, dan manfaatnya banyak sekali. Ini ada kulit nangka, kemudian ini ada kulit buah naga, ada sampah pepaya, kemudian ini ada gedebok pisang, kemudian ini ada bekas bumbu, kulit bumbu, bawang merah, kemudian bawang putih. Ini ada serai, kemudian ada mangga juga, kemudian ini bekas nasi. Nah, air ini adalah air bekas cucian beras. Jadi air cucian beras semua kita masukkan di sini. Kemudian ini ada juga parutan kunyit dari sisa bikin jamu. Karena biasanya pagi kita minum jamu kunyit, jadi ini sampahnya, residunya kita jadikan lebih bermanfaat lagi. Jadi semua ini nanti kita masukkan ke dalam siotong. Jadi tong yang kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair kita sebut dengan siotong. Pertama kali yang kita siapkan adalah tong. Tong ini adalah untuk media komposter pupuk organik cair dan juga kompos. Jadi tong ini yang nanti akan mengolah sampah organik dapur itu, sampah organik itu terutama dari limbah dapur menjadi pupuk organik cair dan juga kompos. Nah, di sini saya menggunakan tong yang atau komposter yang aerob, yaitu ada sirkulasi udara yang keluar masuk ke dalam tong komposter ini. Nah, ini saya sebut atau kami sebut dengan siotong. Jadi siotong ini adalah sistem informasi online tempat olah sampah organik. Nah, jadi bagian-bagian dari siotong ini adalah kita buka dulu begini. Nah, di dalam siotong ini penampakannya seperti ini. Ini ada pipa yang besar satu, yang 1 dim. Jadi dia pipa ini sampai ke bawah dasar dari komposter ini, tong komposter ini. Nah, pipa ini kita kasih banyak bolongan-bolongan, kita bolongin. Ini gunanya untuk sirkulasi udara. Kemudian ini adalah pipa kecil yang keluar sampai ke sini. Ini sampai ke sini. Ini dia. Dan ini ada 2 buah. Satu di atas, kemudian di bawah lagi ada satu. Sama juga dia keluar. Nah, ini tujuannya adalah untuk sirkulasi udara karena tong ini adalah komposter yang aerob, yang ada sirkulasi udaranya. Nah, tujuannya adalah untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan dari fermentasi sampah organik ini. Nah, kemudian juga ini lubang udara ini juga tujuannya adalah untuk mengundang lalat BSF atau Black Soldier Flies
yang artinya adalah lalat tentara, untuk masuk ke sini dan bertelur di sini, sehingga nanti akan menghasilkan maggot. Nah, maggot itu yang akan berfungsi nantinya sebagai fermentor atau komposter alami. Kemudian di bawah daripada tong ini kita buatkan lubang satu. Ini tujuannya adalah untuk memanen kompos atau residu sisa-sisa dari pembuatan pupuk organik cair ini. Nah, jadi dia akan seperti ini. Nah, kita akan ambil ini nanti. Ini sudah bagus, sudah lapuk. Jadi kita akan ambil dari sini. Jadi ini komposnya yang bisa kita ambil. Ini adalah sisa dari pupuk organik cair atau air lindi dari komposter ini. Ini sudah lapuk, itu bagus sekali. Komposnya bagus sekali. Mungkin kita bisa ambil. Ini dia. Kemudian kita siapkan ember kecil di bawahnya sebagai penampung POC atau pupuk organik cair atau air lindi yang keluar dari si otong ini. Nah, bagian dasar dari si otong ini kita berikan lubang-lubang. Kita berikan lubang-lubang sehingga nanti air lindinya bisa masuk ke ember kecil sebagai penampungan POC ini. Selanjutnya, ember kecil yang sebagai penampung air lindi atau POC atau pupuk organik cair yang keluar dari si otong ini, bagian bawahnya kita kasih lubang dan keran sebagai lubang untuk memanen pupuk organik cair. Jadi keluarnya dia seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita tutup dulu. Dia keluar seperti itu. Jadi ini adalah sampah dapur, sampah organik, sampah dapur. Kita masukkan saja. Semestinya ini harus dipotong-potong kecil dulu. Jadi yang besar-besar ini kita harus potong-potong kecil dulu. Cuman karena si otong ini sudah lama, saya sudah 2 bulan ini, sehingga saya tidak perlu lagi potong-potong ini karena di sana di dalam sudah banyak sekali terdapat maggot. Sehingga nanti biar maggotnya saja yang bekerja, yang memotong-motong ini. Jadi kita tinggal masukkan saja sampah-sampah dapur ini, kita masukkan ini. Kita masukkan dia. Setelah kita masukkan sampah organik ke dalam si otong ini, kita akan semprotkan dengan bioaktivator. Jadi bioaktivator itu gunanya untuk mengkomposkan. Jadi memproses, memfermentasi sampah organik ini menjadi pupuk. Jadi dia yang melumatkan sampah yang masuk ke dalam tong ini. Kemudian kita semprotkan juga dengan molase. Saya gunakan manfaatkan botol bekas ini sebagai sprayer untuk menyemprotkan bioaktivator dan juga molase. Nah, bagaimana cara membuat bioaktivator dan molase? Nanti akan saya buatkan video khusus. Jadi proses untuk sampah organik ini menjadi pupuk atau proses si otong ini adalah ketika kita masukkan sampah organik, kemudian kita semprotkan bioaktivator, kemudian kita semprotkan dengan molase atau mol. Dia menunggu datangnya lalat BSF. Nanti lalat BSF-nya bertelur, kira-kira 2 atau 3 hari lalat BSF sudah datang. Dan proses telurnya itu mencapai seminggu. Nanti setelah seminggu dia akan lahir maggot. Maggot inilah yang akan nanti memproses, memfermentasi dari sampah-sampah ini. Nah, selama menunggu proses telur BSF itu menjadi maggot, makanya kita perlu bioaktivator untuk
istilahnya memfermentasi, mencerna dari sampah organik ini agar dia tidak bau. Nah, ketika sudah terfermentasi, bau itu akan hilang. Kemungkinan di awal pertama dia sedikit bau kalau kita tidak semprotkan dengan bioaktivator dan molase. Nah, berapa sampah yang harus kita masukkan ke dalam tangki ini? Pertama kali kita masukkan sedikit saja sampah untuk mengurangi bau busuk yang dari sampah itu. Kita masukkan sedikit saja, mungkin seember atau 2 atau 3 kilo sampah kita masukkan ke sini. Kemudian kita menunggu lalat BSF datang. Kemudian mereka akan bertelur di sini. Nah, ketika nanti sudah ada maggot di dalam tong ini, baru kita masukkan sampah. Meskipun sampah banyak kita masukkan, nanti maggot inilah yang akan bekerja sebagai fermentor dari sampah organik ini. Apalagi kalau kita tambahkan dengan bioaktivator dan juga molase sebagai fermentor tambahan. Seperti ini adalah maggot. Ini yang disebut dengan maggot. Jadi maggot itu dia ada beberapa tahapan. Jadi yang berwarna putih yang seperti itu adalah maggot yang sedang aktif bekerja sebagai mesin fermentor. Kemudian maggot yang sudah berwarna hitam kecoklatan seperti ini. Jadi dia sudah selesai bekerja. Nah, dia akan kembali menjadi lalat BSF. Ini adalah penampakan maggotnya. Maggot mesin pencacah, mesin fermentasi yang alami yang paling canggih. Inilah yang disebut dengan maggot. Nah, ini dia air lindi yang dihasilkan atau pupuk organik cair yang dihasilkan dari fermentasi sampah organik yang sudah kita masukkan dan kita fermentasi ke dalam siotong ini. Dan ini bisa langsung diimplementasikan ke tanaman-tanaman. Nah, ini bisa dicampurkan dengan satu pupuk organik cair ini 1 liter atau 1 takaran dibanding dengan 10 takaran air. Misalnya 1 liter air lindi atau pupuk organik cair ini kita campurkan dengan 10 liter air. Tetapi usahakan airnya adalah air yang tidak mengandung kaforit. Air lindi yang sudah dicampur ini dengan perbandingan 1:10, kita semprotkan di tanah atau di tanaman-tanaman, bonggol-bonggol tanaman yang kita perlu untuk melakukan pemupukan. Jadi sedikit tambahan, tong aerob ini selain menghasilkan pupuk organik cair, dia juga menghasilkan kompos padat tentunya. Kemudian juga menghasilkan maggot. Jadi ada 3 kegunaan dari tong ini. Dia bisa menghasilkan maggot, bisa menghasilkan pupuk organik cair, bisa menghasilkan kompos padat.